Selamat siang teman-teman, balik lagi di konten ngobrol bareng Mas Bimo. Ya, biasanya gue kalau ngobrol begini sama temen gue ya, bisa Kang Hendri, bisa Muni, apa entah siapa. Kebetulan gue sendiri nih mau kenalin kenapa. Gue sih pengen cerita-cerita aja, sebenarnya nggak ada yang perlu di sharing ya. Uh, Sebenarnya awal mula gue ber-YouTube itu pada kalau nggak salah 2009, setahun setelah gue lulus kuliah deh. Dan itu murni eh, buat wadah gue media sosial dan gue upload foto video gitu. Gue masih inget banget gue ngerekam sepupu gue yang masih kecil waktu itu di rumah om gue di Rawasari. Nah kalau sekarang sepupu gue tuh udah kuliah, udah pada gede lah semuanya. Nah gue awal mulanya bikin YouTube tuh bukan nyari AdSense, tapi memang sebagai media sosial dulu, medsos lah. Tuh. Oh iya, ngomong-ngomong, ini sebenarnya video yang ketiga gue tag di episode kali ini nih. Dua ini yang pertama gagal, bingung gue ngomong apa. Tag kedua itu gue udah panjang lebar, udah lama panjang ini soundnya awalnya ada, ke belakangnya nggak ada suara sama sekali. Gila nggak lo? Gue udah panjang lebar ngomong gini, ternyata nggak ada soundnya. Gue tuh sendiri, nggak ada kru. Jadi gue modal tripod, mic, sama handphone. No. Gue masih kameranya pakai handphone bro. Masih kamera handphone. Jadi ya namanya baru ngerintis nih. Ceritanya nih gue tertarik lagi ke dunia kayak gini nih. Dulu gue mulai aktif lagi setelah gue pindah dari Jakarta. Gue kerja di sini di Cirebon. Khususnya di Cirebon itu di perusahaan leasing. Emang pusatnya di Jakarta, cuman di leasing. Nah gue mulai ngerekam video bareng rekan-rekan gue sama supervisor marketing. Dan misalnya lagi ada aktivitas ke pasar-pasar, itu gue pas lagi selasa istirahat gue bikin video terus gue upload sama sales gue. Lu bisa cek di channel gue, di dalamnya juga ada video-video itu tentang gue ngerekam sama bareng sama OB di sana sama temen-temen. Itu gue ada di situ. Nah selepas gue dari bekerja, oh ya balik gue kenal sebelumnya. Gue kenal sama temen gue namanya Muni. Nah itu dari pekerjaan itu. Bedanya dulu si Muni itu cabangnya Indramayu Jatibarang, sedangkan gue di Cirebon. Nah gue mulai ya ngobrol-ngobrol interaksi karena sesama marketing supervisor. Kita ngobrol-ngobrol, suatu ketika kita berdua udah nggak bekerja di sini tuh, kita sepakat untuk collab ceritanya, kita konten bareng. Nah emang dasarnya gue tuh hanya bisa apa ya, teknisi lah. Sebenarnya jiwa kreatif gue tuh masih kurang. Akhirnya akhirnya Mas Muni cover lagu pakai gitar, gue modalnya si gitarnya pakai gitar gue, gitar listrik gue. Nah gue sebagai kameramennya, gue di belakang layar bro ceritanya. Jadi ya di situ gue mulai cover
Bisa dicek juga di channel gua juga lagu-lagunya apa yang di cover. Nah itu mulai kita ngobrol-ngobrol situ, kita bikin video. Nah, habis dari situ berapa bulan kemudian gua sama Mas Muni itu ya ada kesibukan masing-masing lah. Juga sempet sebelum ada itu gue sempet ngomong sama dia, bro kapan-kapan kita bikin acara podcast ngobrol-ngobrol. Emang sih gue inspirasi gue podcastnya Om Deddy Kobuzer. Itu inspirasi gue kalau bikin acara apa podcast. Nah mulai dari situ gue sempet ngomong sama si Muni, bro gimana kita ngobrol-ngobrol. Yang ngobrol-ngobrol apaan, kata dia. Yang ngobrolnya ngalor ngidul lah. Ngalor ngidul maksudnya gini, lu ngomong gue timpalin, gue ngomong lu timpalin gue. Jadi setidaknya ada komunikasi dua arah. Sebenarnya podcast juga seperti itu kalau yang tanpa konsep. Lebih bagus sih pakai ada storyboard, apa enggak copywriter. Ya, misalnya nih lu ngomongin apa berdua gitu. Itu bagusnya kayak gitu. Jadi ya nggak ada kekosongan ketika ngobrol gitu. BTW besok itu gue insya Allah nanti sama Mas Muni ngobrolnya di sini. Di tempat meja ini. Tempat dimana dulu tempat paling aman di dunia ini. Gue ngerokok. Waktu itu masih gue ngerokok ya. Sekarang insya Allah gue udah berhenti ngerokok. Dan gue cuma bisa ditemenin sama permen ini. Ini permen legend dari zaman gue kecil. Mau di Jakarta, di Cirebon, gue tahu nih mau permen. Ternyata pas zaman gue udah tua gini juga, ternyata masih ada nih permen. Ya paling sekarang gue cuma berteman sama permen ini. Tapi masih gue kontrol alur makan permennya. Karena kalau misalnya nggak gue kontrol, gue bisa kena gula bro. Itu bahaya. Kalau masalah gue kapan berhenti ngerokoknya, gue berhenti ngerokok itu mulai awal Juli kalau nggak salah. Gue inget gue ya. Nah itu gue berhenti ngerokok dari situ. Udah setengah tahun ya gue berhenti ngerokok. Ada hasrat merokok, pengen banget sebenarnya. Cuman gue masih bisa tahan. Gue berusaha untuk konsisten untuk tidak merokok. Memang ya, gue pernah dengar videonya kalau nggak salah tuh yang punyanya Sampurna ya, kalau nggak salah ini. Itu pernah ngomong di interview. Interviewnya tuh nanya ke dia, Anda merokok nggak? Dia jawab kalau nggak salah tuh, saya memilih untuk tidak merokok. Pilihan itu pilihan orang dewasa. Karena sangat sadar merokok itu merusak kesehatan dan tidak merokok itu bagus. Nah, saya memilih untuk tidak merokok. Nah, seorang yang CEO lah, owner yang punya Sampurna rokok aja bisa bilang kayak gitu. Saya memilih untuk tidak merokok. Benar nggak? Logikanya kita nih sebagai orang awam. Orang yang sukses aja tuh nggak ngerokok. Masa kita ngabisin uang buat ngerokok? Ya, terlepas dari itu semua pilihan orang dewasa. Pilihan orang berakal. Karena memilih itu untuk kesadarannya. Bisa nggak ngerokok, bisa ngerokok. Itu sadar kita bisa memilih. Nah, karena gue sadar gue memilih untuk tidak merokok. Insya Allah tidak merokok. Terus, oh iya, temen gue lagi mau ada hajat nih. Insya Allah besok itu gue
bakal melihat pendirian kos-kosan di Ajawanangun Cirebon. Insya Allah itu kayak semi premium lah, tapi harganya nggak premium, harga kaki lima, harga pasaran lah, harga pasaran. Kenapa gue melihat peluang kos-kosan, walaupun kos-kosan di sini tuh nggak gue doang, ada juga yang lain. Karena gue melihat potensinya di Cirebon itu udah ada ITB loh, udah ada ITB, Institut Teknologi Bandung, dekat RSUD Ajawanangun. Nah, tempat yang gue tinggalin, dari keluarga gue tinggalin, oh iya BTW, ini rumah sebenarnya rumah orang tua gue, keluarga besar gue di Cirebon. Dulu nyokap gue dokter di sini, NS. Nah, di sebelah rumah ini nih, ada tempat waktu nyokap gue praktek. Nah, itu di situ. Nah, berhubung ini rumah kosong, jadi gue mau tempatin lagi bareng sama istri, bareng anak-anak gue. Dulu sempet tinggal di sini waktu pertama kali pindah dari Jakarta. Sempet di sini sampai nikah, sampai pas gue mau punya anak, gue pindah ke rumah mertua gue, ke rumahnya bini gue lah. Jaraknya pun tidak diduga, cuman deket banget bro, 50 meter lah bisa dihitung, 50 apa 100 meter, nggak sampai kayaknya 100 juga. Jadi ibaratnya cuma beda RT doang sama mertua gue. Letaknya juga ya nggak jauh-jauh dari stasiun Ajawanangun, ya lumayan strategis lah. Dulu gue waktu masih kerja di Jakarta, gue setiap 1 minggu naik kereta, turunnya di depan stasiun itu, di Ajawanangun. Dulu masih ada Tegal Arum, terus Tegal Arum diganti Tegal Express, dan sekarang jadi kereta Air Langga yang langsung tembus ke Pasar Turi kalau nggak salah. Pasar Turi apa Ngubeng apa sih yang di stasiun Surabaya tuh, stasiun Gubeng. Nah itu sekarang ganti nih, itu jalur utara. Kalau jalur selatannya berhenti di Ajawanangun itu Gaya Baru Malam sama Gaya Baru Siang via jalur selatan. Itu bisa lewat Jogja. Jadi lu mau ke Jogja, apapun lu dari Jogja bisa turun di Ajawanangun ini, coy. Jadi kalau kata orang dulu di Ajawanangun itu Jungjang tepatnya, kotanya di Cirebon Barat. Ya, dari desa-desa itu kotanya di Ajawanangun ini, bro. Kota kecamatan sih, lebih tepatnya kota kecamatan. Jadi desa-desa sekitar sini, pusat perekonomian, pusat keramaian, ada di Ajawanangun di Jungjang ini. Khususnya di alun-alun juga itu. Kalau biasanya ABG nongkrong-nongkrong di alun-alun situ. Itu ada food court. Kapan-kapan gue liput deh keadaan alun-alun Cirebon Ajawanangun itu gimana.